Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom jemaat GBPRJ. Haleluya. Kita semua penuh dengan sukacita, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab kita ini adalah manusia-manusia lemah yang membutuhkan Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya. Biar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan memenuhi kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di sini itu semua karena Tuhan Yesus. Karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Kami gak bisa balas kasih-Mu Tuhan Yesus. Selain kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Semua yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bertahtalah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Hope is my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus, I need you every moment, I need you. Hear now this grace-born heart sing out your praise forever. Beautiful
Christ behind me, your loving kindness has never found me. Christ before me, once more, say it again. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never found me. Yes, Lord. Christ before me. Yes, Lord. Christ behind me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan Yesus. Kami cinta Engkau, Tuhan. Kinaralabaya oh, yaralabaya shakaralabalaba. Kinaralabaya shandaralamo. Kinaralabaya shakaralabalaba. Kurialalabaya shakaralabalaba. Kidiaralabaya shakaralabalaba. Kami perlukan. Yes, Lord Jesus. Dalam setiap musim hidup kami, hanya Kau yang dapat kami andalkan. Di setiap langkah yang kami ambil, kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kau buktikan kasih-Mu, Kau nyatakan cinta.
kasih-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami akan terus bersorak-sorai karena Engkau dahsyat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Seberapa banyak orang yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Boleh lambaikan tanganmu. Yang mengasihi Tuhan boleh sama-sama sorakan. Haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus Engkau sungguh baik bagi kami. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, amin. Kaulah sukacita. Mari sama-sama nyatakan, haleluya. Ku bersorak, mari angkat kedua tanganmu, nyatakan haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu Tuhan Yesus. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan yang merasakan dan menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Sama-sama nyatakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Yes. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Amin. Sekarang mari sambil bertepuk tangan untuk Tuhan. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu. Ku bersuka, ku Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu.
kasihnya sempurna, adalah Allah yang terhebat dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari dengan semangat kita nyatakan sama-sama. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Dan Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. sorakan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan, oh. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, Only one I the only one I see, think that I the see. only one I Dan long for. angkat tanganmu. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Kudus, kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Aku berseru. Berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Sungguh engkau layak. Layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Angkat tanganmu sekali lagi dan nyatakan, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Jesus Christ, Jesus Christ, yes you you are the are Son of God. the Son of God. Died for me, so I can be alive. Lebih lagi nyatakan, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. oh tak say, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. kami katakan kau layak. Haleluya. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Sekarang boleh sambil tepuk tangan di atas kepala kamu. Ku berseru kudus. Sungguh engkau hebat. Berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Kau terhebat. Bersama-sama nyatakan. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan,
Tepuk tangan yang panjang buat Allah kita yang terbaik. Dahsyat Tuhan, kami tidak pernah meragukan kedahsyatan, kemuliaan dan kebaikan-Mu pada setiap kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, di tahun penuaian ini kami percaya bahwa 2025 inilah tahun penuaian. Mari jemaat sama-sama kita perkatakan dengan iman, tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Bapak, terima kasih untuk Indonesia Bapak. Terima kasih untuk Presiden kami Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai wakil yang Tuhan tempatkan untuk Indonesia. Kami percaya Indonesia akan mengalami revival, mengalami penuaian, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Sudah saatnya Indonesia Tuhan pulih. Sudah saatnya Indonesia bangkit dari ekonomi, hukum, pendidikan, segala aspek kehidupan. Kami juga bersyukur atas terpilihnya pemimpin kepala daerah yang berlangsung dengan baik pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin. Kami percaya tangan Tuhan yang membuat segala sesuatunya aman. Kami berdoa, kami lepaskan berkat untuk pemimpin-pemimpin daerah agar mereka takut akan Tuhan, memimpin dengan sungguh-sungguh cinta Tuhan. Mereka benar-benar membawa setiap daerahnya maju, tidak kompromi terhadap dosa. Mereka tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi mementingkan kepentingan rakyat, dan setiap daerah akan dibawa Tuhan dan dipakai untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan. Sebab sudah layaknya Indonesia boleh menikmati setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri ini. Kami bersyukur Tuhan untuk gembala sidang kami terkasih. Tak henti-hentinya kami selalu berdoa untuk kedua hamba-Mu, Pak Niko dan gembala kami terkasih Pak Dr. Yanto. Dimanapun kedua hamba-Mu berada, tangan Tuhan yang kuat selalu menopang, memberkati, memberikan kesehatan yang sempurna, mengurapi, menetapkan langkah-langkah mereka, menguatkan Tuhan, memberikan hikmat marifat, menuntun mereka untuk dapat menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di era Pentakosta ketiga ini. Bahwa keluarga besar mereka Tuhan semakin menjadi terang Kristus, semakin menjadi dampak, semakin menjadi berkat. Tutup bungkus mereka dan kedua hamba-Mu oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami berdoa ya Bapa untuk generasi Yeremia di tempat ini, di gereja ini Tuhan, di bangsa ini, bahkan di kota kami. Begitu banyak generasi Yeremia, kami bersatu hati berdoa. Kiranya generasi Yeremia ini bangkit Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengenal Kristus dengan benar. Mereka berani menyuarakan kebenaran. Mereka takut akan Tuhan. Mereka dipakai Tuhan untuk boleh memberitakan kebenaran Injil. Di masa-masa usia mereka Tuhan pakai. Tuhan jagai pergaulan mereka, biar mereka boleh menjadi dampak, menjadi terang Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan hari ini juga kami percaya untuk setiap ibadah hari ini semua akan mengalami lawatan dan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mengalami jawaban doa daripada Tuhan. Mereka akan mengalami kelepasan, mereka akan mengalami terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kami ingin menyapa bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ. Jika ada boleh mengangkat tangan, kami rindu untuk berkenalan. Apakah ada jemaat baru? Baik. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi tugas kita ya Bapak Ibu. Minggu depan jangan lupa bawa keluarga, teman, semuanya, saudara. Untuk bisa datang ke gereja ini, kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan dan menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Amin. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Kepada multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 2 Maret 2025 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Reni Junaidi BSC. GBI Parenya Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service,
Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and yang couple service. Tim misi akan mengadakan cek kesehatan yang terdiri atas 3 jenis yaitu kolesterol, gula darah, dan asam urat secara gratis pada hari ini mulai pukul 16 sampai dengan selesai. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBPRJ. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit Pelayanan CK7 akan mengadakan baptisan air pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 23 Februari sampai dengan 3 Maret 2025 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu yang terus mempesona setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu yang selalu ada, menyertai setiap langkah kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Allah seperti itu. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku,
yang meriah buat Allah yang terus mempesona setiap kita. Haleluya. Mari katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, dan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari jemaat sendiri katakan, Tuhan kasih-Mu, Tuhan kasih-Mu. Kau sungguh mempesona setiap kami ya Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, kasih-Mu, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, dan Kau ku sembah. Kau Tuhan Sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, kami sembah Kau ya Tuhan. sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari jemaat Tuhan nyatakan, kasih-Mu. ya Tuhan, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku. Kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, Sembah Kau sepanjang umur hidup kami Tuhan. hidupku. Yes Lord Jesus, sepanjang umur hidupku, kasih-Mu. Ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, Kau melihat setiap tangan yang terangkat ya Tuhan Yesus. lebih dari yang ku Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Kau sediakan Ku sembah sepanjang umur hidupmu, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi bersama-sama kita nyatakan, kasih-Mu,
We glorify your Kami memuliakan name. nama-Mu. Jesus, Jesus. Yesus, We love you, Lord. kami mengasihi-Mu Tuhan. We love you, Lord. Kami mengasihi You Tuhan. are holy. Engkau kudus. Yes, you are. Itulah You Engkau. are righteous. Engkau benar. Oh God. You're worthy to be praised. Engkau layak untuk dipuji. We love you, Jesus. Yes, we do. Kami mengasihi-Mu Oh, Tuhan. you are so good. Engkau begitu baik. Father God, we thank you this morning Aba Bapa, kami berterima kasih pagi ini for your goodness and your mercy. untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. There is simply no one like you. Tidak ada yang seperti Engkau We Tuhan. give you the glory and the honor because you are great. Kami berikan Engkau kemuliaan dan kehormatan karena Engkau besar. You are good. Engkau baik. Father God, we bow down for your throne. Aba Bapa, kami sujud di hadapan takhta-Mu. Father God, we declare that nothing is impossible for you. Kami mendeklarasikan tidak ada yang mustahil untuk-Mu Tuhan. We are the head and not the tail. Kami kepala dan bukan ekor. With you we go up, we don't go down. Bersama Engkau kami naik dan tidak turun. You are awesome. Engkau menakjubkan Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih We Yesus. want to glorify you even more. Kami mau memuliakan-Mu lebih lagi. We want to give you praise. Kau berikan Engkau pujian. Sebab kau layak terima pujian. Amin. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak, sebab kau layak terima. You are worthy to receive it, Lord. Engkau layak untuk menerimanya Tuhan. Oh, sebab kau layak. Oh, ya Yesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sekali lagi saya, Engkau layak. Hallelujah. Thank you for your glory, Lord. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, sebab kau layak. Hallelujah. Yes, give him glory. Yes. Berikan Dia kemuliaan. Oh, shakandele ya babo. Reshendido, rikandala. Have your way, Holy Spirit, have your way, have your Lakukan yang way. Kau mau, Roh Kudus. Isharalabababayanda. Sekali lagi sebab kau layak. Yeshabababababa. Engkau layak. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Yesus, Yesus. Woo! Hallelujah. Thank you, Lord. Ishabababababayanda. Raja di atas segala, Raja di atas segala, Raja di atas segala raja. Oh, we glorify your name. Kami memuliakan nama-Mu. Kami mengasihi You're worthy Yesus. of it all. Kau layak terima segalanya. Yes, you are great. You are worthy of it all. Kau layak Tuhan. Hallelujah. You are El Shaddai. Kau El Shaddai. You are Adonai. Kau Adonai. We love you, love you, Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. We love you, Lord. Kami mengasihi-Mu, Yesus. Oh, and Christ is
enough for me. Oh yeah, Christ. Amen. Oh, everything I need is it. Yes, everything I need. Oh, yeah, Christ is enough. Oh, Christ, He is enough. More than enough, more than enough. Lebih dari Oh, yeah, everything I need is in. Oh, everything. I have decided to follow Jesus. No turning back. No, 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 no. I have decided I will follow Jesus. Yes. No turning back. No turn. The cross is before me. Yes. Oh, the world behind me. Bye, 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 world. No turning back. Oh, the cross before me, behind me. No turning back. No turn. Panggil nama Yesus. Christ is enough. Kita lebih dari pemenang. Yes. Hallelujah. Oh yeah. Everything I need is in you, Jesus. Everything now bring it down, bring it down, bring it. I have decided to follow Jesus. No, 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 no. I have decided I will follow Jesus for the rest of my life. Seumur hidup akan mengikuti Yesus. I feel the glory of God. Saya merasakan kemuliaan Sekali Tuhan. lagi, I have decided. Dengan iman, biar iblis dengar proklamasi ini nih. I have decided I will follow Him every single day. Setiap hari Yes. aku mau mengikuti Yesus. The cross before me, the world behind me. Hey, yeah. No turning back. The cross before me. Darah Yesus, darah Yesus. Hey, silakan Roh Kudus. Christ is enough. Oh, hallelujah. Everything I need is it. Oh, everything. Oh, Christ is enough. I have everything in Him. Aku punya segalanya dalam Kristus. Every single thing. Apapun yang aku perlukan. Oh, 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 everything I need. Oh, thank you, Jesus. Everything I need. When I need a best friend, Saat aku I membutuhkan find sahabatku, it in Christ Jesus. aku mendapatkan dalam Yesus Kristus. When I need a healer, Saat aku membutuhkan I kesembuhan find penyembuh, it in Him. aku mendapatkannya dalam Tuhan. When there are troubles in my family, Setiap ada permasalahan dalam I can keluargaku, always go to saya akan Jesus. selalu bisa datang kepada Yesus. No matter what's going on in my life, Apapun yang terjadi dalam kehidupanku, I can say Christ Saya bisa katakan, is
enough for me. Kalau Kristus itu cukup untukku. Christ is, Yesus, enough for me. Amen. Oh yeah, everything I need. Damai sejahtera, kuasa, urapan, everything I need. Apapun yang kita perlukan. Don't you give up. Jangan menyerah. Don't you give in. Jangan menyerah. Jesus will always give a brand new beginning. Yesus akan selalu memberikan awal yang baru. Everything you need is in Him. Apapun yang saudara perlukan ada dalam Everything Dia. you need is in Him. Don't you Apapun give yang saudara up. perlu ada dalam Don't Dia. you give in. Jangan menyerah. Hold on and be strong. Bertahanlah dan jadilah kuat. Jesus always gives a brand new beginning. Yesus selalu memberikan awal yang baru. When I am weak, He makes me strong. Waktu aku lemah, Dia membuatku Closed kuat. doors He opens up. Pintu-pintu yang tertutup Dia bukakan. Nothing is impossible for Jesus. Tidak ada yang mustahil untuk When Yesus. I am sad, He makes me glad. Waktu saya When I sedih, am Dia buat saya down, He bersuka lifts me cita. up. I've got everything in Aku Him. mendapatkan segalanya dalam Dia. I got everything in Aku Him. mendapatkan segalanya dalam He Tuhan. never disappoint me. Dia tidak Never pernah disappoint mengecewakanku. me. Never disappoint me. Dia tidak pernah Never disappoint me. mengecewakanku. Jesus is faithful. Yesus He is so setia. faithful. Dia He begitu is setia. amazing. Dia begitu luar biasa. Christ is enough for. If I have Him, I got everything. Kalau saya punya Christ Kristus, saya mendapatkan is segalanya. enough for me. Oh, everything I need is in. Terima kasih Yesus, everything I need. Oh, thank you Lord. Terima kasih, Tuhan. You are so great. Kau begitu besar. You are so amazing. Kau begitu menakjubkan. God is working. He's working. Tuhan sedang bekerja. Ya Yesus, ya Yesus. Oh Shadarala. I have to preach, but I just want to sing one Saya more harus song. berkhotbah, tapi saya melakukan satu lagu lagi. Let's follow what the Spirit of God wants to do. Mari kita ikuti apa yang Roh Kudus mau lakukan. Yesus, ku sembah Kau, sujud ya di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Panggil nama Yesus, Yesus, oh ya, ku sembah Kau, sujud di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi say Yesus, oh ku sujud, amin, di hadapan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sing Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud, haleluya, haleluya. Ya Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya dalam hidup, amin, hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidup, thank you Lord, thank you. Hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Father God, we thank you for your grace. Bapa kami berkasih untuk anugerah. Thank you that we can go into your presence. Terima kasih Tuhan kami datang ke hadapan takhta-Mu, And hadirat-Mu. thank you that we can go into your word. Dan terima kasih kami dapat masuk dalam firman-Mu. Speak to your children, God. Berbicara kepada anak-anak-Mu You Tuhan. know what your children need. Engkau tahu apa anak-anak-Mu perlukan. Speak through me, Lord. Let the words that come out of my mouth and Mia's mouth, let it be led by your Holy Spirit. Ya, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami semuanya dipimpin oleh Roh-Mu. In the name of Jesus Christ we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami And berdoa. everybody says, Dan semua katakan Amen and amen and amen. Put your hands together for Jesus. Bisa berikan tepuk Silakan tangan duduk buat Bapak Tuhan Ibu. Yesus. Silakan duduk. Shalom. Thank you, praise and worship. Can we give the praise and worship team a hand clap Bisa somebody? kita berikan tim pujian Come on, bless penyembahan them, tepuk bless them, tangan. bless Kita them. memberkati mereka. Hallelujah, hallelujah. This morning we want to preach, and the theme of the sermon, the title actually I have to say of the sermon is Pagi God's timing. Pagi ini tema dari khotbah ini adalah waktunya Tuhan. So like I always have to say before I preach, Saya selalu katakan sebelum saya berkhotbah, this is my wife. saya istrinya pastor. When I touch her, it's my wife. Kalau saya dipegang, disentuh gitu ya, saya istrinya pastor. I like to walk. Saya suka jalan. And my voice is keras sekali, Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya. Bapak begini, boleh. Oh, ya, oke. Thank you, Pak. Makasih. Nah, we're gonna read from Ecclesiastes 3 verse 1 to 11. Kita akan baca dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Ya, oh ya, saya bisa bahasa Indonesia tapi sedikit aja. So saya minta istri saya untuk bantu saya, ya biar jelas. Oke, let's go to Ecclesiastes 3 verse 1 to 11. Kita buka di Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Dan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerjaan dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amen. So, these are a lot of, this is quite a lot of verses, right, sayang? Ini ayatnya panjangnya cukup banyak gitu ya. And it seems not really important, but it is very important. Kelihatannya tidak penting tapi sangat penting. The scripture says, and that is the subtitle of this message, Ayat ini mengatakan, itu adalah subtitle dari khotbah ini. there is a time for everything. Dalam segala sesuatu ada waktunya. But it is also speaking about us Christians, we have to be in balance. Ini sebenarnya membacakan kita sebagai orang Kristen, kita harus punya keseimbangan yang baik. Sometimes we're up, sometimes we're down. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. There's plus, there's minus in life. Dalam kehidupan ada plus, ada minus. I want you to realize that we as Christians, we have to have a balanced life. Saya mau kita menyadari kita sebagai orang Kristen kita punya keseimbangan yang baik. And of course, I'm not going to preach all the verses one by one. Saya tidak akan membahas setiap ayat dari satu persatu. But let's we preach from 7b and verse 11. So we preach from 7b and verse 11. Kita akan bahas di ayat 7b sama ayat 11 nantinya. Verse 7b. Ayat 7b. Let's read it again. There is a time to keep silent and a time to speak. Kita baca lagi, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Bapak Ibu, we as Christians, we have to learn how to be quiet. Saudara kita sebagai orang Kristen kita harus belajar untuk bisa berdiam diri. And I can give an example. Saya bisa kasih contoh. There was a woman from our church in Belanda. Ada seorang wanita di gereja saya di Belanda, ini suatu contoh. And she went on a holiday with another woman, her friend. Terus ibu ini pergi dengan temannya dia. And both of them, they had daughters. Dan mereka berdua ini punya putri, punya anak perempuan. So I was there, my wife was there, and we wanted to pick them up from the airport. Waktu itu kita ada di sana untuk menjemput mereka dari kita di airport. So we saw this happening in front of our eyes. Kita melihat ini terjadi di depan mata kita. Now what happened? Apa
Apa yang terjadi? Daughter A meets daughter B. Putri A ketemu sama putri B. She said, "Hey, how you doing? Gimana? That's a long time ago. Oh, wow." Dia katakan, gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu. Sangat antusias. She said, "Wow, I can see how you are doing." Saya bisa lihat kamu gimana keadaannya. And watch this, Bapak Ibu. Then she did like this. Terus putri ini mengatakan gitu, memberikan gaya segitu ya, seperti hamil gitu ya. Berapa bulan? And then daughter B did this. Terus putri B mengatakan seperti ini. Dan dia jawab, "Saya bukan hamil." Waduh. It would be better for daughter A, Lebih baik untuk putri A Putri A, to be quiet in a moment like that. untuk berdiam diri saat-saat seperti itu. Bapak Ibu, if you don't know what to say, Kalau kita nggak tahu mau mengatakan apa, be quiet. mendingan kita diam. You can hurt people with your mouth. Karena kita bisa menyakiti orang dengan mulut kita. I'm telling you, when this daughter A was talking to daughter B felt it. I saw it in her eyes. She was uncomfortable. Tapi saya bisa lihat yang putri A pas mengatakan seperti itu, yang putri B merasa nggak nyaman gitu, nggak enak. Kita bisa lihat di matanya. This is why they say it's better to be quiet than to talk. Ini kenapa ada juga yang mengatakan lebih baik diam daripada berbicara. Speaking is silver, but silence is golden. Berbicara adalah perak dan berdiam adalah emas. There's more value in emas than perak. So it's better to be quiet than to talk. Lebih bernilai yang emas daripada perak pastinya, dan juga lebih baik berdiam daripada berbicara. And I'm going to prove to you how important this is. Dan saya akan buktikan seberapa pentingnya ini. The Bible says even a fool when he closes his mouth will be counted wise. Alkitab mengatakan di Amsal 17 ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Bapak Ibu, even in a quiet time, Dalam saat-saat kita, saat teduh kita, we have to learn to be quiet in front of God Maha Besar. kita harus belajar untuk bisa diam di hadapan Tuhan. Maybe God wants to speak to you, but before He can speak to you, sudah ke kantor. Mungkin Tuhan mau berbicara sama kita, tapi sebelum Tuhan bicara kita udah pergi ke kantor. Don't come in front of God. God, I want this, I want it now, and I want it fast. God, I want this, I want that, I want that. Lakukan Tuhan, silakan Tuhan. No, tunggu, Bapak Ibu tunggu. We have to listen to God as well. Kita juga harus mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. But that's why they call it a quiet place. Karena itu dikasih namanya saat teduh gitu ya, atau saat tenang. In bahasa Inggris, quiet place. Dalam bahasa Inggris dikatakan tempat yang tenang. Enggak, tempat yang diam. Tempat yang diam ya, berdiam ya. Okay, lanjut. But we have to learn this. Tapi kita harus belajar itu. Oh, same with, can I talk? Boleh saya minta, bisa angkat tangan kalau udah nikah? Angkat tangan kalau udah nikah. Tinggi-tinggi, ya jangan malu-malu. Oke, thank you. Nah, ini buat kalian semua nih. Buat kita semua. Buat kita juga. semua, Sayang, ya. kita juga. Ya. Iya. Bukan kalian, kita. Iya, buat kita semua Oke. ya. Bu, ke ibu dulu, wanita dulu. Ya, wanita dulu. Saya nggak tahu, saya harus ke sana. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin ada satu bapak lagi doa buat istri, saya nggak tahu. Oke. It cannot be healthy Tidak bisa sehat if you are always the one in the house. kalau cuman kita aja yang di rumah ngoceh terus gitu ya. Breathe. Nafas dulu, ngoceh terus. It's not healthy. Itu tidak sehat. Maybe that's why your husband is always working late. Karena itu kenapa mungkin suaminya kerja sampai malam terus. Tapi sekarang tahun 2025 laki-laki juga begitu. Sayang, saya nggak mau, saya lapar, masak. Serius. It's not good if you are always, jangan hati-hati, jaga mulut. Saya akan kasih bukti. That is dangerous to do it. Berbahaya Like kalau that. kita melakukan seperti itu. There is a time to be quiet Ada waktunya untuk berdiam and to listen to your partner. dan mendengarkan pasangan kita lagi ngomong apa, mau ngomong apa. And everybody say, Itu kan amen kecil.
Soalnya mau pengen tuh. Oke, lanjut. Or maybe that's why your wife is always walking in the mall. She doesn't want to come home because, you know. Mungkin karena itu yang ibu-ibu nggak mau pulang cepat dari mall gitu ya. Capek. Suami udah kerja, bos udah tetet, teman-teman tetet, pulang ke rumah tetet. Capek kan? Capek. Harus ngobrol dengan hikmat Bapak Ibu. Dengan hikmat. Dan dengan kasih Kristus. Amin. I'm talking to people, I know. Saya berbicara kepada seseorang, pada orang-orang saya tahu. You see, and now I'm very serious. Sekarang saya sangat serius. Many marriages Banyak pernikahan broke hancur because of the mouth. karena mulut. So serious. Children are walking with pain in their hearts because of the divorce of their papa and mama. Anak-anak berjalan dengan sakit hati karena perceraian orang tua mereka. Because of the mouth. Semuanya karena mulut. Love is not focusing on getting. Kasih tidak berfokus untuk menerima, Love is focusing on giving. tapi kasih itu berfokus untuk memberi. So you talk and you listen and you listen and you talk. Jadi kita berbicara dan kita berdiam mendengarkan dan kita juga mendengarkan dan juga berbicara. Sounds simple, right? Kedengarannya gampang ya. Cerai karena mulut. Nah sekarang saya jalan ke sini. Bapak Ibu, if you cannot control your mouth, Kalau kita tidak bisa mengontrol mulut kita, it will affect your job, akan mengefekkan dalam pekerjaan kita, your promotion, promosi kita, your berkat. berkat kita. Can you imagine? Saudara bisa bayangkan. You will do an interview and you walk towards the boss. Contohnya saudara lagi mau diinterview, jalan ke bosnya. Bos lihat, oh bagus nih. Dia jalan bukan seperti ini. Dia jalan lurus, bukan sombong, tapi bangga dikit lah. Lurus, baju bagus, sepatu oke. Ini dia nih. Oke, itu dia tulus. Bos ya, bos. Interview nih, tulis. Bos bilang, ya masuk aja, ya silakan duduk, ya bapak atau ibu ya. Duduk aja, ya silakan. Ya, siapa namanya? Oke, bagus. Oke, cerita sedikit tentang hidup kamu, silakan. Mulut. Bos langsung begini, enggak, ini nggak bisa, enggak, jangan. Jaga mulut. You have to take care of it, especially as a Christian. Kita harus menjaga mulut kita, apalagi sebagai orang Kristen. God wanna bless you, but don't destroy the blessing with your mouth. Gosip sini, gosip sana, bohong di sini, bohong di sana. Kita harus jaga mulut kita, Bapak. Karena Tuhan mau memberkati kita, tapi berkat kalau itu kita hancurkan. tepuk tangan benar Iya. buat Tuhan Yesus. Serius, ini penting sekali. Oh yes, kita lanjut. But the Bible also says Tapi Alkitab juga mengatakan, that there's a time to speak as well. juga ada waktunya untuk berbicara. Yeah, especially when God tells you to say something to somebody. Apalagi kalau Tuhan yang mengatakan untuk mengatakan sesuatu kepada Jangan seseorang. ragu-ragu Bapak Ibu, jangan takut, lakukan aja yang Tuhan suruh. Obedience. Ketaatan. Saya kasih contoh. Ini di Belanda juga sih, banyak cerita tentang Belanda hari ini ya. Oke, ini di Belanda juga. There was a man in the church. Di Belanda ada orang di gereja, seorang pria di He was gereja. sitting next to a young girl. Dia duduk di sebelah anak muda yang masih sangat muda perempuan. And this young girl was not yet married, Pak. Anak muda yang perempuan ini belum menikah. But hamil. The boy that she received from, that Yang, made her pregnant, yang membuat anak muda ini hamil, did not know that this girl was pregnant. juga belum tahu kalau anak muda ya perempuan ini hamil. Even her mother didn't know that. Mamahnya pun nggak tahu. But God revealed it to the man sitting next to her. Tapi Tuhan membukakannya kepada pria yang duduk di sebelah dia di gereja. The man very uncomfortable said, God asked somebody else to tell her. Pria ini gitu nggak nyaman, Tuhan orang lain aja yang suruh ngomong sama dia. This was in the middle of a service. Ini terjadi di tengah-tengah ibadah. God said, no, I told you, tell Maka her. Tuhan katakan tidak, aku mengatakan kepada kamu, So katakan. sangat ragu-ragu. Sangat gemetar. Dia bilang, Shalom, how are you? Gimana kabarnya? And what makes it more worse, the girl looks like this. Yang bikin tambah parah yang perempuan tuh ngeliatnya seperti itu gitu mukanya ya. And then he said,
Setelah itu pria itu katakan, I know. saya tahu. What makes it more worse? Yang lebih parah lagi, The girl starts to become angry yang anak muda perempuan ini mulai marah in the middle of the service. di tengah-tengah ibadah. What do you know? Kamu tahu apa? What do you mean you know? What do you know? Maksud kamu apa? Kamu tahu apa? Tapi Tuhan udah suruh. So what happened? The man made the right decision. Apa yang terjadi? Pria ini membuat keputusan yang baik. He asked God, God, you see it yourself. How can I tell her? That's a wise question. Itu pertanyaan yang berhikmat. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya mesti ngomongin gimana? Tuhan bisa lihat sendiri kan seperti apa. Bapak Ibu, tolong. If God tells you to do something, ask Him how to do it. Kalau Tuhan minta saudara mengatakan sesuatu, tanya sama Tuhan gimana mengatakannya. So the Spirit of God told the man, tell her. Jadi Roh Kudus mengatakan kepada pria ini, katakan sama wanita ini. In a few months, everybody will know. Dalam beberapa bulan semua orang akan tahu. Kelihatan kan pasti. So what happens? Apa yang terjadi? This girl who wanted to kill herself. Anak muda yang hamil ini mau membunuh dirinya sendiri sebenarnya. Bapak Ibu, bunuh diri itu bukan dari Tuhan. Amin. I'm talking to somebody. Saya bicara kepada I'm seseorang. talking to you. Saya bicara kepada Here or saudara. over social media. Yang ada di sini atau di sosial media. Bunuh diri is not the way. Bunuh diri bukan caranya. God is against it. Tuhan melawan itu. Ask God for help. Minta pertolongan Tuhan. He will help you. Tuhan akan menolongmu. So this man, God used this man to minister to this girl. Ya Tuhan pakai pria ini untuk bisa melayani wanita anak muda ini. She wanted to live again. Dia mau hidup lagi. She received the baby Menerima bayi itu. and she ministered. Dan sudah itu wanita ini pun melayani Tuhan. And because she was healed, Karena wanita ini disembuhkan sama Tuhan. every time when she sang, Setiap kali anak muda yang perempuan yang hamil ini menyanyi, people started to cry. orang mulai menangis. God was healing people. Tuhan menjamah orang-orang, menyembuhkan orang-orang. God is amazing. Tuhan begitu luar biasa. Kalau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tepuk tangan Saya lebih meriah sungguh-sungguh. ya. Hallelujah, hallelujah. He is so good, so Dia good. begitu baik. I love Jesus. Saya mengasihi Yesus. So that was 7b. Jadi itu tadi ayat 7b yang kita bahas. Let's talk about verse 11. Oke, kita akan bicarakan ayat 11 I sekarang. still have time. Saya masih ada waktu. There are two parts actually to verse 11. Di ayat 11 ada dua bagian sebenarnya. Can you read it, verse 11 sayang? Saya bacakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. So, this verse 11 is actually two parts. Number one, he says, he made everything beautiful in its time. Ayat 11 ini dibagi dua. Bagian yang pertama adalah Tuhan membuat indah segala sesuatu dalam waktunya. Bapak, Ibu, that means you as well. Itu juga artinya saudara pun Stop sama. to be minder. Berhentilah untuk minder. Stop to think low about yourself. Berhentilah untuk berpikir terendah tentang dirimu sendiri. Pak, you are kepala bukan ekor, Alkitab Amen. katakan. Bapak akan naik dengan Tuhan Yesus, tidak turun. Amen. Diberkati di kota atau di desa, kalau datang atau pergi, kita diberkati oleh Maha Besar. Amin. 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 Iya. Jangan minder, lihat ke bawah terus. Enggak, jangan sombong, tapi bangga dengan Tuhan Yesus boleh. Amin. Itu nggak salah. Iya kan? Iblis suka kalau kita minder. You pikir you siapa? Enggak, bilang ke dia, you pikir you siapa? Bapak saya, abah bapak saya maha besar, you siapa? Oh, jangan takut, langsung ada, jangan begitu sama iblis. Jangan takut buat iblis, dia sudah kalah. Amin. Dia sudah kalah, saya bilang. Amin. Oleh darah Yesus, iblis sudah kalah. Amin. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. But there is written in its timing. Tapi ada tertulis dalam waktunya Tuhan. Artinya God works with a time. Itu ada Tuhan bekerja dengan waktu. But many Christians are disappointed in God's timing. Jangan. Tapi banyak orang Kristen yang kecewa dengan waktunya Tuhan. I have to talk a little bit deeper about this. Saya harus bicara lebih dalam lagi tentang ini. There is a time and season for everything. Semuanya ada waktu, dalam segala sesuatu ada waktu dan masanya. But we must learn how to trust His timing. Tapi kita harus belajar untuk mempercayai waktunya Tuhan. Don't get disappointed. Jangan kecewa. Don't give up. Jangan menyerah. And don't get negative. Dan jangan jadi negatif. That's very important. Sangat penting. Because when you get negative, Karena kalau kita jadi negatif, it will bring you in a downward spiral. akan membawa kita ke spiral yang ke bawah. And it will make you what? It will make you, let me tell you what it makes you. Dan akan membuat kita apa? Depressive. Depresi.
Don't be negative. It will make you depressive. Jangan negatif karena kita akan menjadi depresi sesudah itu. Depression will give you stress. Depresi akan membuat kita stres. And stress will give you sickness. Dan stres akan membuat kita punya penyakit, jadi sakit. Don't get disappointed if something didn't happen yet. Jangan kecewa kalau sesuatu belum terjadi. God will do it on time. Tuhan akan melakukannya pasti tepat waktu. His time, not our time. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Don't get disappointed. Jangan kecewa. Delay doesn't mean delete. Diundur bukan berarti tidak jadi. Belum bukan artinya tidak. Tuhan belum melakukan mujizat. Bukan artinya Tuhan tidak akan lakukan salah satu mujizat. Jangan menyerah. Amin. Serahkan kepada Dia, iya, tapi jangan menyerah. Amin. 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 Tahan Bapak Ibu. So, I want to go even deeper. Saya mau masuk lebih dalam lagi sebenarnya. The Bible also says Alkitab juga mengatakan, that no one can find out how God works. tidak ada orang yang dapat menyelami pekerjaannya Tuhan. Don't stress out about this. Jangan sampai stres karena memikirkan ini. Bapak Ibu, I can feel this, Saya bisa merasakan ini. Because it will break your spiritual life. Karena akan menghancurkan kehidupan rohani kita. Don't try to figure God out. Kita tidak bisa menyelidiki Tuhan. He is too big, Menyelami Tuhan, dia terlalu besar. too mighty, Terlalu berkuasa. too powerful. Terlalu berkuasa. He is too awesome Terlalu menakjubkan. to figure Him out. Untuk bisa menyelidiki Tuhan. Most important is not to figure God out. No. Yang paling penting bukan bagaimana kita menyelami Tuhan. Our energy should be put in or placed in getting to know Him better. Tapi tenaga energi kita harus kita fokuskan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Not stress, how is God going to do it? Jangan kita stres bagaimana cara Tuhan melakukannya. Stop stressing. Berhentilah untuk stres. Kadang-kadang, ya maaf ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kasihan juga sih. Ya kan? Ada salah satu cewek, wanita ya lebih sopan. Wanita. Untung istri saya ada di sebelah saya. Ada salah satu wanita belum nikah, doa, Tuhan kapan saya dapat pacar? Kapan Tuhan? Kapan? Sungguh-sungguh dia, kapan Tuhan? Stop stressing out about that. Berhentilah untuk I'm stres. talking to somebody. Saya bicara kepada seseorang. Wipe away your tear. Seka air matamu. Trust in God's timing. Percaya sama waktunya Tuhan. And very important is this. Dan sangat penting adalah, If God wanted you to know when, kalau Tuhan mau kita tahu kapan terjadi, He would have told you when. pasti Tuhan akan mengatakannya kapan. Hanya Tuhan tahu kenapa Dia tidak kasih tahu ibu atau bapak. Why not yet? Kenapa belum? I'm telling you this. Saya katakan ini. Can I give an example? Bisa saya kasih contoh. What if God would change that? Bagaimana kalau Tuhan mengubah itu? Because some of us are disappointed because God didn't told you when. Mungkin ada beberapa dari kita yang kecewa karena Tuhan gak kasih tahu kapan akan terjadi. But God didn't told you when out of His goodness. Tapi Tuhan tidak memberitahu kita kapan, itu karena kebaikan Tuhan. Because if He would tell you when, Kalau Tuhan katakan kapannya, nah ini contohnya. Tuhan, kapan saya dapat pacar? Kalau Tuhan jawab, oke, kamu mau tahu? Iya Tuhan. Yakin Tuhan. Pasti Tuhan. Kapan? Oke, kalau mau tahu. 2050. Pasti pingsan langsung kan? Lama banget, ya kan? That's the reason why God is not telling you how or when. itu kenapa alasan Tuhan tidak memberitahu kita kapan dan bagaimana caranya. Serious. Leave it up to Him. Kita serahkan sama Tuhan. Oh, I know I'm talking to a lot of you. I Saya can tahu feel saya it. bicara kepada banyak saudara, saya bisa rasakan. Isaiah 55 verse 8 and 9. I have to read this again. Saya harus bacakan lagi di Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Because this is giving us understanding not to try to figure God out. Karena ini memberikan kita pengertian supaya kita tidak menyelami pekerjaannya Tuhan. Can you read it, Sayang? Saya bacakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. The same is with His timing. His timing is not our timing. Sama dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktunya kita. So God gave us brains. Tuhan memberikan kita otak.
We are not smarter than God. Kita tidak lebih penting dari Tuhan. We are humans. He is Maha Besar. Kita manusia biasa tapi Tuhan yang maha kuasa. We don't know always how He works, when He works. That's true. Kita tidak selalu tahu bagaimana cara Tuhan bekerja dan kapan, itu benar. But we know that He works. Tapi yang kita tahu Tuhan pasti bekerja. Even when I don't see it, the song says, He's still working. Ada lagu yang mengatakan biarpun kita tidak melihat tapi Tuhan tetap bekerja. He is working for you, Bapak Ibu. Tuhan sedang bekerja untuk saudara. Because He loves you. Karena Tuhan mengasihimu. God knows us better than we know ourselves. Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. He knows when it's perfect for us. Tuhan tahu kapan yang sempurna waktunya untuk kita. I want you to understand. Sometimes people are crying, God, give me bigger ministry. Saya mau mungkin ada orang yang minta sama Tuhan sambil menangis, Tuhan aku mau pelayanan lebih besar. God, the ministry you have now you cannot handle. Tapi pelayanan yang lebih kecil sekarang pun belum bisa dihandle. Why you ask for a bigger one? Kenapa minta yang lebih besar? Father, I pray, give me a bigger company. Atau Bapak berikan aku perusahaan yang lebih besar. The one you have now is already stressing you out. Yang sekarang yang lebih kecil pun sudah membuat kamu sangat stres. No, God is a good God. Tuhan adalah Tuhan yang baik. He will not bless you. He will prepare you first. Then He will bless you. Tuhan tidak akan memberkati sebelum Tuhan mempersiapkan kita dulu untuk berkat tersebut. He will process you first. He will make you strong first before you can handle the pressure. Saudara akan dikuatkan dulu sama Tuhan, dipersiapkan dulu supaya bisa menerima beban yang lebih besar itu. All in His timing. Semuanya dalam waktunya Praise Tuhan. and worship team, please come to the front. Tim pujian dan penyembahan bisa tolong maju ke depan. Bapak Ibu, ini sangat-sangat penting. So, God's plan only functions in God's timing. Rencananya Tuhan hanya akan berfungsi dalam waktunya Tuhan. We cannot force His timing. Kita tidak bisa memaksakan. So we have to be patient. Ya kita harus Patient. sabar. And we have to ask the Holy Spirit to help us being patient. Dan kita harus minta Roh Kudus untuk menolong kita untuk bisa sabar. One part of the fruit of the Spirit is patience. Salah satu bagian dari buah-buah roh adalah kesabaran. And this is not only for God's timing, but also for God's miracles and breakthrough. Ini bukan hanya untuk waktunya Tuhan saja yang kesabaran, tapi diperlukan juga untuk mujizat dan terobosannya Tuhan. Just imagine two things. Bisa bayangkan dua hal ini. Oh sorry, bukan imagine. Just remember two things. Bisa ingatkan dua hal ini. Number one, Nomor satu, if God, Bapak Ibu, has not give you the breakthrough yet or the miracle yet, kalau Tuhan belum memberikan saudara mungkin berkatnya atau mujizatnya, then God knows it's not the time yet. Tuhan tahu itu belum waktunya. Or yang kedua, Atau- or He knows you are not ready to receive it yet. Atau Tuhan tahu kita belum siap untuk menerimanya. You don't let your child of 10 years old drive in a Ferrari. Kita tidak membiarkan kalau kita punya anak umur 10 tahun boleh nyetir mobil Ferrari, enggak ya. Sangat-sangat bahaya. The goodness of God Itu semua karena kebaikan is Tuhan. amazing. Luar biasa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Father God, I pray for my brothers and sisters. Abah Bapak, untuk saudara-saudariku. I pray for them, Lord, that you help us all to trust you more. Tuhan, kami berdoa Engkau berikan kami, Tuhan, kami percaya Engkau lebih lagi, Tuhan. Forgive us, Lord, if we were impatient. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami kurang sabar. Forgive us if we were disappointed in you. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami kecewa kepadamu. Guide us through this waiting season, Lord. Pimpin kami, Tuhan, melalui masa-masa penunggu ini, In the name Tuhan. of Jesus Christ, help us all, Lord. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami semua, Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Mari kita bangkit berdiri dan sungguh-sungguh nyanyi lagu ini. Kadang tak mudah dimengerti, lewati. Tahan Bapak Ibu, tahan. Jangan menyerah, tahan. The timing of God is perfect. Waktu Tuhan sempurna. Can we take it up? Oh,
Waktu Tuhan, Jesus loves you. Yesus mengasihimu. He loves you so much. Yesus sangat mengasihimu. Yes. He will do it again. Tuhan akan melakukannya lagi. Hallelujah. Yes. Waktu Tuhan. Sekali lagi dengan iman. Sing for yourself. Say. Nyanyikan untuk dirimu Waktu sendiri. Tuhan pasti yang terbaik. Lawan Roh Kudus, lawan. Kesembuhan di dalam nama Yesus. Kesembuhan. Jangan kecewa. Tuhan setia. Tuhan kita setia. Sing it again. Waktu Tuhan. Yes. Terima kasih Abba Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ku tetap percaya Ibu. Tetap percaya Bapa. Di dalam nama Yesus. Now bring it down. Waktu Tuhan pasti. Just sing it for yourself. Sing it for Nyanyikan yourself. untuk dirimu sendiri. Ya. God will not come too late. Tuhan tidak akan terlambat. Amen. Ya, tahan Bapak Ibu, tahan. Percaya. Ya. One person needs it to hear again. Satu One orang person perlu needs to hear mendengar it ini again. lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan setiap pikiran, setiap kekhawatiran. Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Tuhan kita setia. Ya Yesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amen. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pastor Tilio yang sudah memberkati dan juga Ibu. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Pastor dan keluarga besar berlimpah-limpah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam persembahan, kami mau mengingatkan tentang kuesioner jemaat. Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada dari Bapak Ibu Saudara yang belum mengisinya? Dan ini mengingatkan bahwa kuesioner ini untuk satu orang atau untuk pribadi, bukan untuk satu keluarga atau untuk satu KKJ Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi, bisa angkat tangan, teman-teman pengerja akan segera membantu. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara bisa langsung scan QR code yang ada di layar. Dan nanti bila Bapak Ibu Saudara mengambil formulir ini dan dapat menyerahkan kembali kepada teman-teman pekerja saat Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan persembahan kita yang terbaik. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan persembahan, amplop persembahan, Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangan, maka teman-teman pengerja juga dengan cepat akan melayani Bapak Ibu Saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang scan melalui QR code yang ada di layar ataupun yang tertempel di depan bangku Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa penerimanya adalah kolektor GPI PRJ. Bila sudah siap, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan juga untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkatan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pastor Cleo ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lagi lebih lagi Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati juga untuk Ibu Mia Tuhan Yesus. Dan berkati juga untuk keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kira Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak kami dalam seluruh dunia Tuhan. Berikan kepintaran 10 kali lipat daripada harta duniawi. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Maha Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan untuk selama-lamanya. Bagi saudara yang berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus.
Atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan. Kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, dan hormat, dan kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.